Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kita buka surah Muhammad ayat 18. Surah Muhammad ayat 18. Silahkan Sultan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza jaa'athum zikrahum. Terjemahannya, maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka apabila kiamat itu sudah datang? Surah Muhammad ayat 18. Apa yang sedang kita tunggu-tunggu? Apa yang manusia sedang tunggu-tunggu? Selama ini menunggu dan sampai hari ini menunggu. Selama ini menanti dan sampai hari ini masih menanti. Apa yang kita tunggu? Apa yang kita nanti? Akhir dari semua penantian. Apa yang sebenarnya kita tunggu adalah kiamat. Kiamat. Dan kiamat itu datangnya tiba-tiba. Mungkin malam hari ketika kita sedang nyenyak tidur, mungkin siang hari ketika kita sedang sibuk bekerja, bermain, tiba-tiba ya, seorang ibu yang menanak nasi belum lagi sempat mengangkatnya. Penggembala, peternak belum sempat lagi menggiring gembalaan dan ternaknya ke kandang. Tiba-tiba saja datang. Pedagang yang membuka kedai toko belum sempat lagi menutupnya, melipat dagangannya. Kiamat datang. Datangnya dengan tiba-tiba. Dan kiamat tidak akan datang melainkan akan ada tanda-tanda. Peristiwa kiamat ini peristiwa besar. Tiap-tiap peristiwa besar, sebelum datangnya peristiwa itu akan ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Kelahiran Rasul Muhammad SAW adalah peristiwa besar. Sebelum peristiwa kelahiran Rasul, berbagai-bagai tanda-tanda besar yang belum pernah terjadi. Menara Kisra yang tinggi, beratus tahun tegak menjulang,
teguh kokoh, tiba-tiba runtuh. Api Majusi yang disembah beratus tahun, tiba-tiba mati. Ada apa? Ada apa? Rupanya isyarat lahirnya seorang manusia besar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon waktu tsunami di Aceh, ini peristiwa paling besar ini. Ya, peristiwa tsunami luar biasa. Mengorbankan sekian ratus ribu. Sebelum terjadi ada hal-hal yang dianggap aneh, belum pernah terjadi. Sebagai tanda yang mendahuluinya. Begitu halnya dengan kiamat apalagi. Ada tanda-tanda. Tanda-tanda bagi orang yang beriman tentu akan menambah keimanannya. Kalau yang tidak beriman, yang tidak beriman itu dengan tanda apapun cuek, masa bodoh, tidak peduli. Ya, tanda-tanda kiamat itu sudah datang. Faqad jaa asyratuha. Sudah datang. Tanda-tanda kiamat ada dua. Satu, tanda-tanda kecil, alamatus sughra, dan satu lagi tanda-tanda besar, alamatul kubra. Yang tanda-tanda kecil luar biasa. Semuanya sudah ada hari ini. Antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai riwayat, ya, apabila Islam telah hilang dan kalau masih ada hanyalah namanya. Quran akan lenyap dan kalau masih ada yang tinggal hanya tulisannya. Masjid-masjid besar tapi kosong. Manusia paling buruk yang pernah hidup di kolong langit adalah ulama. Ulama yang mana? Dari mulut mereka keluarnya fitnah dan kepada mereka kembalinya fitnah. Ilmu agama sudah tidak diminati. Kamu akan mengikuti jejak Yahudi sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, hingga kalau umpama biawak dab masuk ke lubangnya pun kamu akan ikut. Artinya diikuti semualah cara pakaian, cara pergaulan, semuanya Yahudi, ikut. Padahal dia seorang Muslim, tapi mengikuti cara hidup orang-orang yang bukan Muslim. Sudah ada. Ya, jumlah kaum wanita lebih banyak daripada lelaki. Perjalanan masa begitu cepat. Setahun bagi sebulan. Sebulan seperti seminggu. Seminggu terasa seperti sehari. Cepat-cepat. Jarak yang jauh terasa sangat dekat. Tak ada lagi yang jauh-jauh. Dekat. Betul? Sekarang ini dekat. Orang yang berbuat ma'ruf dituduh mungkar. Orang yang berbuat mungkar dibilang ma'ruf. Orang berbuat mungkar dikatakan ma'ruf. Tapi yang ma'ruf pula dituduh mungkar dan banyak lagi lah. Banyak. Tinggal menunggu satu tanda. Namanya tanda-tanda kiamat yang besar. Ada 10 ya. Salah satunya adalah terbitnya matahari. Pagi yang cerah, tidak ada kabut, langit tak tertutup oleh mendung dan awan, tapi matahari enggak kelihatan. Kemana perginya matahari? Tiba-tiba matahari pun muncul, tapi bukan dari tempat yang biasa. Yang biasa dari mana terbitnya? Dari timur. Ini terbitnya dari barat. Dari barat terbit sampai di permukaan langit. Kembali lagi. Ketika itu tercenganglah semua manusia, terperangah. Ya, apa yang terjadi? Wa qala al-insanu
ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Apa yang terjadi ini? Kenapa ini? Mana matahari? Ya, itu tanda-tanda yang besar akan datang. Kemudian Allah mengatakan fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Lalu apa artinya kesadaran? Nanti matahari terbit dari barat, semua orang pun beriman. Semua orang pun beriman, semua orang pun beramal. Tapi iman sudah terlambat. Amal sudah tidak berguna. Tidak ada gunanya orang yang beriman kalau sebelumnya tidak beriman. Dan tidak ada gunanya amal kalau sebelumnya tidak pernah beramal. Apa artinya itu? Tanda-tanda kiamat sudah lengkap. Semua tanda-tanda kecil sudah ada. Sadarlah yang mau sadar. Ya, sadarlah. Jangan menunggu matahari terbit dari barat baru mau sadar. Sekarang-sekarang inilah kalau mau beramal. Sekarang-sekarang inilah kalau mau berbuat. Sekarang-sekarang itulah kalau mau beriman. Kalau nanti sudah tidak ada gunanya, insya Allah ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.